Pak Joko adalah seorang tukang sate tua yang sudah puluhan tahun berjualan di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan. Setiap malam ia akan menggelar gerobak sate di sudut jalan yang sepi. Warung satenya sudah sangat sederhana, bahkan sebagian besar peralatan dagangnya sudah terlihat usang. Namun Pak Joko tetap setia melayani pelanggannya, yang sebagian besar adalah warga desa setempat. Pada suatu malam yang sangat sunyi, saat angin berhembus pelan, seorang pria yang tampak sangat berbeda datang ke warung Pak Joko. Pria itu berwajah pucat, dengan pakaian yang lusuh, dan terlihat seperti orang asing di desa tersebut. Tanpa berkata sepatah kata pun, pria itu hanya mengangguk pelan saat Pak Joko menyapa. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Pak Joko mulai menyiapkan 10 tusuk sate ayam untuknya. Setelah selesai, pria itu mengeluarkan uang dari sakunya. Uang tersebut tampak sangat usang, warnanya kecoklatan dan berbau tanah basah, seolah sudah lama tidak digunakan. Pak Joko merasa aneh melihat uang tersebut, tetapi ia tetap menerima uang itu tanpa banyak berpikir. Pria itu hanya tersenyum samar dan kemudian berjalan perlahan menuju hutan, menghilang di balik pepohonan yang gelap. Pak Joko memandangi uang itu dengan bingung, merasa ada yang tidak beres, namun ia memilih untuk pulang dan memikirkannya keesokan hari. Di tengah perjalanan pulang, Pak Joko merasakan sesuatu yang sangat ganjil. Udara malam itu tiba-tiba terasa semakin dingin. Saat ia melewati jalan yang gelap, ia tidak bisa menghilangkan bayangan pria tadi yang terus mengganggu pikirannya. Sesampainya di rumah, Pak Joko merasa tubuhnya lelah, namun pikirannya penuh dengan pertanyaan tentang pria yang baru saja ia temui. Saat ia mencoba tidur, tiba-tiba Pak Joko mendengar suara bisikan lembut dari dalam rumahnya. "Terima kasih untuk satenya Pak Joko, tapi aku masih lapar." Jantung Pak Joko berdetak kencang, darahnya serasa membeku. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Ketika ia menoleh ke arah suara itu, tidak ada siapa-siapa. Namun, ia bisa merasakan kehadiran yang sangat kuat di sekitarnya. Bayangan pria pucat itu muncul di sudut mata Pak Joko, semakin mendekat, seolah mengikutinya ke dalam rumah. Dengan gemetar, Pak Joko berusaha untuk tetap tenang. Ia mencari-cari senter dan mulai memeriksa setiap sudut rumahnya, berharap tidak ada yang aneh. Namun bayangan pria itu tetap muncul, kali ini semakin nyata, melayang di udara dengan mata yang menatap tajam. Pak Joko merasa tubuhnya lemas, tidak bisa bergerak, seolah terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. "Jangan ganggu aku," bisik Pak Joko dengan suara yang hampir tidak terdengar, tapi bayangan itu tidak pergi. Seakan tidak peduli dengan permintaan Pak Joko, pria itu terus mendekat, dan suara bisikannya semakin keras. "Sate terakhir, sate terakhir." Pak Joko tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasa terjebak antara kenyataan dan dunia lain, dunia yang dihuni oleh arwah yang belum tenang. Pak Joko merasa sudah tidak mampu lagi menghadapi kejadian-kejadian aneh ini. Ia pun memutuskan untuk mencari tahu tentang pria misterius itu. Setelah bertanya kepada beberapa warga desa, Pak Joko akhirnya mengetahui bahwa pria tersebut adalah seorang buruh bangunan yang tewas dalam sebuah kecelakaan beberapa tahun lalu. Tidak ada yang merawat makamnya, dan arwahnya yang belum tenang kini mengganggu siapa saja yang berani melintas di dekat tempat kecelakaannya. Penuh rasa takut, Pak Joko memutuskan untuk pergi ke lokasi kecelakaan itu. Saat ia mendekati tempat kejadian, udara semakin dingin dan angin malam berhembus kencang. Di tepi jalan ia melihat sisa-sisa bunga dan lilin yang sudah layu, mungkin ditinggalkan oleh orang-orang yang pernah melayat. Tiba-tiba, Pak Joko mendengar bisikan pelan di telinganya. "Sudah datang Pak Joko." Namun sekelilingnya kosong, tidak ada siapa-siapa. Angin berhembus lebih keras, membawa suara yang jelas. "Aku ingin sate yang kau buat untukku." Pak Joko merasa tubuhnya lemas, hampir tidak bisa berdiri. Bayangan pria pucat itu muncul di depannya, semakin dekat, menunggu sate yang diinginkannya. Malam itu Pak Joko memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Kromo, seorang tetua desa yang terkenal dengan pengetahuannya tentang hal-hal mistis. Mbah Kromo mendengarkan cerita Pak Joko dengan seksama. Setelah berpikir sejenak, Mbah Kromo berkata, "Arwah itu masih terikat di dunia ini karena makamnya tidak terawat. Kau harus pergi ke makamnya dan melakukan upacara kecil untuk membantunya tenang." Keesokan harinya, Pak Joko pergi ke pemakaman desa mencari makam pria tersebut.
Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk menenangkan arwah yang terganggu itu. Sesampainya di pemakaman, Pak Joko membersihkan makam dengan hati-hati dan meletakkan bunga serta makanan sebagai sesaji. Ia berdoa dengan khusyuk, berharap arwah pria itu bisa pergi dengan damai. Setelah melakukan upacara kecil di makam, Pak Joko merasakan ketenangan yang luar biasa. Malam-malam yang sebelumnya dipenuhi ketakutan dan kecemasan kini terasa lebih tenang. Bahkan, warga desa mulai memperhatikan perubahan pada Pak Joko. Wajahnya yang sebelumnya pucat dan lesu kini terlihat lebih cerah, seolah-olah beban berat yang mengganggunya selama ini telah terangkat. Namun meskipun semuanya tampak kembali normal, suatu malam, saat Pak Joko sedang beristirahat, ia mendengar ketukan pelan di jendela kamarnya. Jantungnya berdebar kencang, tapi kali ini ia merasa lebih tenang. Saat ia membuka jendela, ia melihat bayangan samar pria tersebut di luar. Tetapi kali ini bayangan itu tidak menyeramkan seperti sebelumnya. Bayangan pria itu tersenyum dan berkata, "Pelan, terima kasih Pak Joko, aku bisa pergi dengan damai sekarang." Pak Joko merasa lega dan tersentuh oleh ucapan itu. Ia tahu bahwa perjalanan panjang arwah pria itu untuk menemukan kedamaian akhirnya berakhir. Malam itu Pak Joko merasa bahwa semua yang telah ia alami sudah selesai.